Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, ini ada video yang menarik sekaligus memuakkan, yang mana mantan pecatan TNI AD Ruslan Buton lagi-lagi koar-koar, teriak-teriak dan sebut Pak Jokowi itu biadab. Dan juga Ruslan Buton sebut pendukungnya Pak Jokowi itu semua dungu. Selain itu ada juga video Roy Suryo disemprot presenter Nusantara TV. Mungkin presenter ini sudah geram dengan Roy Panci ini yang selalu motong pembicaraan, sok tahu dan cengangas-cengenges ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Jokowi manusia biadab, manusia brengsek. Setuju nggak? Enggak. Semua tatanan berbangsa dan bernegara selama dipimpin sama dia, ya hancur berantakan seperti yang sekarang kita alami. Itu kan katamu. Jadi saya bukan dendam, bukan, tetapi apa yang pernah saya bicarakan di dalam surat terbuka saya, bahwa di masa kepemimpinan Jokowi semua tata kelola berbangsa dan bernegara amburadul, bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Itulah saya di penjara. Bukan dendam, sekali lagi. Dan faktanya hari ini apa yang saya suarakan itu terjadi. Presiden satu-satunya yang dikejar oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang mana? Kalian aja yang masih percaya dengan beliau. Hanya orang-orang yang dungu yang masih percaya dengan beliau. Dia sebut Pak Jokowi biadab dan brengsek. Siapa Ruslan Buton ini sebetulnya? Ayo kita buka. Jejak Ruslan Buton dipecat tidak hormat dari TNI karena kasus pembunuhan petani ya. Ruslan Buton dipecat dari TNI karena kasus pembunuhan Laigode pada Oktober 2017, ungkap Kadis Pendat TNI AD Kolonel Infanteri Nefra Firdaus kepada detik.com ya tahun 2020. Kasus yang menjerat Ruslan terkait penganiayaan hingga menyebabkan kematian seorang petani bernama Lagode Taliabu, Ternate, Maluku Utara pada tahun 2017. Lagode ditangkap dan dibawa ke kantor pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan ya, Batalion Infanteri Rider Khusus 732 Banau BKU karena mencuri singkong parut milik warga. Kalau teman-teman cek itu, searching di internet, itu petani itu miskin ya, miskin, mencuri itu untuk makan. Nah, ini dianiaya nih oleh Ruslan Buton dan belasan bawahannya. Tak hanya Ruslan Buton ya, belasan orang yang menganiaya petani itu juga dipecat. Sekarang saya bertanya ke teman-teman, siapa sebetulnya yang brengsek dan biadab? Ya Ruslan Buton lah, jelas menghilangkan nyawa orang ya. Petani itu mencuri hanya untuk makan, teman-teman ya. Dan di tahun 2020 ya, itu Ruslan Buton mengirim surat ke Pak Jokowi agar mundur. Itu zaman-zamannya Covid tuh. Emang dia siapa? Hah? Lalala, Ruslan, kau yang brengsek, kau yang biadab. Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus siap maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Oh iya, kita harus. Tapi kalau kita punya ijazah asli, dan kita ada 5 benda ijazah asli tahun 85 ya dari UGM, dan itu tidak sama dengan ijazah Jokowi. Saya sudah pastikan itu. Dia harus buktikan juga ketika katanya identik dengan 3 ijazah yang nggak pernah terbukti yang mana. Kita tidak pernah lihat semua ijazahnya apa, dan saya bisa buktikan bahkan sudah saya analisis ijazah yang saya bawa itu. Mas kok sesama UGM malah rusuh gitu. Itu Nah, ini makanya saya buktikan tidak telat dan hadir di sini. Siap, terima kasih. Ada orangnya, ada fotonya di belakang juga. Betul, ya. Tapi juga ada sedikit tadi apa itu? Beritanya. Apa? Masa dokumen pribadi? Oh iya, sabar. Itu bukan dokumen pribadi itu. Nah, kok komplain narasi pembukaan saya tadi, dokumen pribadi kan memang yang dimaksud itu kan ijazah milik seorang Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu dokumen publik, dokumen yang digunakan untuk kepentingan publik. Joko Widodo adalah kan pernah presiden. Itu namanya
namanya dokumen publik. Jadi itu dikecualikan dan harus dibuka untuk siapa saja yang memang akan membuka. Oke, kalau Pak Freddy setuju nggak dengan statementnya Mas Roy? Ya, ini bukan masalah dokumen pribadi atau dokumen publik. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan atau telah difitnah oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini lucu Ya, lagi. kan itu basis laporannya di Polda kan itu, sehingga Pak Jokowi melaporkan itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengejutkan bagi kami dan sudah meyakini ini sejak awal, karena memang Pak Jokowi ketika melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan, beliau tentunya sudah mempunyai bukti, tentunya bukti ijazah aslinya sudah dibawa, sudah ditunjukkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada saat melaporkan. Kita akan bicara kasus yang berbeda dengan yang di Bareskrim ya. Artinya haknya warga negara yang bernama Joko Widodo yang kebetulan mantan presiden toh Mas Roy untuk juga kalau merasa tidak sesuai, tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan boleh melapor. Tapi Anda masih bersikuku bahwa itu milik publik, sementara satu milik publik, dua tadi bohong. Kalau yang mana yang bohong? Kalau Freddy Manik bilang sudah ada ijazah asli. Ayo, berani sumpah nggak? Jokowi menunjukkan ijazah asli nggak di Polda Metro Jaya? Itu kan pengadilan nanti. Kalau makanya gini, kalau di Bareskrim dia katanya memang ijazah asli dibawa oleh orang namanya Wahyudi. Tapi di Polda Metro Jaya tidak pernah ada ijazah asli yang ditunjukkan. Namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh, kucing aja ngakak, Mas. Saya punya kucing banyak. Itu saya tahu. Harusnya komplainnya ke polisi dong. Iya makanya. Jadi ya kalau Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja. Tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan. Hari-hari ini beredar yang katanya pakar pendidikan luar negeri namanya Bu Inalim. Ya, saya tantang besok kalau Bu Inalim kan ada di Indonesia, datang ke sini segera besok ya. Jangan hanya ngomong idealnya. Kalau NPD ngajak debat, waktu itu sempat nantang saya debat. Kalau saya jabanin, diajak debat sama Rusrio ya? Iya, saya juga nggak tahu. Saya dapat kiriman-kiriman kan. Ditantang debat loh gitu. Takut loh. Kalau memang NPD saya ditantang debat dan saya jabanin, kesenangan dia menang dia. Itu tujuan hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin. Kalau diabaikan, karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Jadi dan saya ingin edukasi netizen juga ya, sebetulnya kalau orang-orang yang melakukan DFK mencari perhatian, mendingan kita itu move on aja lah, cuekin, nggak perlu setiap kata setiap ini ada lagi ngeluarin. Habis tadi SMA kemudian SMP kan sekarang dikeluarin lagi, kemudian kita sibuk lagi membahas. Kesenangan sebetulnya mereka itu. Jadi kenapa saya mau hadir di sini, tujuannya untuk mengedukasi netizen. Orang-orang seperti gerombolan RRT gitu ya. Nah, itu tuh akan selalu ada di dunia politik, akan selalu ada. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya. Ruslan Buton yang sebut Pak Jokowi itu biadab, brengsek, sebut juga pendukungnya Pak Jokowi itu dungu, padahal yang brengsek itu dia sendiri, Ruslan Buton dan gerombolan-gerombolan mereka itu ya, manusia yang sakit hatinya, yang nggak ada obat. Ruslan Buton 2017 menghilangkan nyawa orang lain, menganiaya petani yang mencuri singkong ya, petani miskin mencuri singkong untuk makan. Sampai digituin sama Ruslan Buton dan anggotanya ya. Yang dipecat itu Ruslan Buton dan belasan anggota lainnya. Sekarang siapa yang brengsek? Siapa yang biadab? Udah tahu kan teman-teman ya? Masih percaya dengan omongan Ruslan Buton?
Dan juga Roy Panci. Roy Panci ini luar biasa ya, sampai dengan saat ini belum juga ditahan. Geram kali lah kita ini. Mintalah pada pihak kepolisian cepet tangkap Roy Panci ini agar tidak terus-terusan keluar-keluar ya. Setiap buka televisi Roy Panci, buka media sosial Roy Panci. Tolong pihak Polda Metro Jaya agar segera ditangkap ya, jadikan tersangka, ditangkap Roy Panci dan kawan-kawan ini. Nah, itulah video kita kali ini ya teman-teman. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Barceka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.